Magnet. Selain digunakan untuk hiasan kulkas, digunakan pada speaker, dinamo, dan mencari paku di jalan, magnet juga dapat digunakan untuk membuat sesuatu yang seperti magnetic levitation. Magnetic levitation merupakan suatu cara untuk mengambangkan suatu benda di udara menggunakan medan magnet. Gaya magnet digunakan untuk melawan gaya gravitasi, sehingga benda bisa mengapung di udara. Magnetic levitation tidak mungkin berhasil jika menggunakan magnet permanen, karena kedua kutub magnet akan selalu berusaha untuk saling tarik-menarik. Sehingga kita perlu menggunakan magnet yang gaya magnetnya bisa diubah-ubah, yaitu menggunakan kumparan elektromagnet. Ketika diberi tegangan, akan menjadi magnet. Dan ketika tegangannya dihilangkan, maka sifat magnetnya hilang. Jadi, bagaimana magnetic levitation bekerja? Kita perlu mengubah-ubah kekuatan gaya magnet pada kumparan elektromagnet. Ketika jarak magnet permanen dengan kumparan terlalu jauh, maka gaya magnet akan meningkat, sehingga magnet permanen akan terangkat. Dan ketika magnet permanen terlalu dekat dengan kumparan, gaya magnet akan dilemahkan, sehingga magnet akan turun. Untuk melakukan hal tersebut, kita membutuhkan sesuatu yang disebut controller, yang berfungsi untuk mengatur tegangan yang masuk ke kumparan secara otomatis, dan sensor yang berfungsi untuk memberitahu controller kapan gaya magnet harus dinaikkan atau diturunkan. Sensor yang digunakan adalah Linear Hall Effect Sensor tipe SS49. Ketika kutub utara magnetnya dekatkan, maka tegangan dari sensor akan melebihi 2,5 volt. Dan ketika dia dekatkan dengan kutub selatan magnet, maka tegangannya akan kurang dari 2,5 volt. Misalnya kita menginginkan agar magnet permanen melayang dengan ketinggian 2 cm. Lalu kita ukur pembacaan sensornya dan dapatkan nilai sebesar 3 volt. Nilai ini merupakan nilai dari posisi yang diinginkan, atau kita sebut dengan SV, atau set point value. Sebelum magnet mencapai posisi yang diinginkan, magnet akan berada pada posisi tertentu. Posisi tersebut disebut sebagai posisi sekarang, atau PV. Selisih antara posisi yang diinginkan dengan posisi sekarang disebut dengan error. Kemudian, sensor akan memberitahu controller posisi magnet saat ini. Lalu, controller akan menghitung nilai errornya, yaitu selisih antara SV dan PV. Nilai error tersebut akan diolah oleh controller untuk memperkuat gaya magnet, sehingga magnet permanen akan naik posisinya. Untuk mengolah error, saya menggunakan kendali PID. PID merupakan akronim, di mana P merupakan kepanjangan dari proporsional, I merupakan integral, dan D merupakan derivatif, di mana istilah tersebut menunjukkan bagaimana sinyal error diolah. Jika ditunjukkan dalam diagram blok, maka akan seperti ini. Nilai error akan dikalikan dengan konstanta Kp. Lalu, pada bagian integral, error dikalikan dengan konstanta Ki. Kemudian, diintegralkan. Dan pada bagian derivatif, nilai error dikalikan dengan konstanta Kd. Kemudian, didiferensialkan. Nilai dari masing-masing bagian dijumlahkan. Untuk menghasilkan output yang diinginkan, nilai dari masing-masing konstanta dapat diubah-ubah. Untuk memperkecil nilai error, kita perlu menambahkan kendali I atau integral. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Misalkan kita punya nilai error yang berubah-ubah terhadap waktu. Pada saat T0, nilai errornya 1. Kemudian pada saat T-nya 0,1, nilai errornya 0,9. Dan pada saat T 0,2, nilai errornya 0,7. Pada saat T0,3, nilai errornya 0,6. Waktu pencuplikan error disebut time sampling, yaitu sebesar 0,1. Integral error merupakan, kita asumsikan nilai error pada saat T 0,3, 0,2, 0,1, dan 0 sebagai ET, ET-1, ET-2, dan ET-3. Luas area yang dibentuk oleh error merupakan luas trapesium,
dimana luas area dari trapesium adalah ET-3 plus ET-2 per 2 dikali dengan time sampling, sehingga luas area menjadi 1 tambah 0,9 dibagi 2 dikali 0,1. Kemudian luas area tersebut dijumlahkan dengan luas area selanjutnya, yaitu 0,9 ditambah 0,7 dibagi 2 dikali 0,1. Selanjutnya ditambahkan lagi dengan luas error selanjutnya, yaitu 0,7 ditambah 0,6 bagi 2 dikali 0,1. Karena pada magnetic levitation perubahan posisi magnet sangat cepat, maka perubahan errornya pun akan sangat cepat, sehingga kita membutuhkan kendali D. Kendali D bekerja berdasarkan seberapa besar perubahan nilai error terhadap waktu. Jadi, ketika perubahan nilai error semakin besar, maka output yang dihasilkan oleh kendali derivatif juga akan besar. Kita asumsikan nilai error pada saat T 0,3, 0,2, 0,1, dan 0 sebagai ET, ET-1, ET-2, dan ET-3. Untuk menghitung error diferensial, kita perlu menghitung selisih antara error saat ini dengan error sebelumnya, dibagi dengan time sampling. Misalkan error sebelumnya ET-3 dan error saat ini ET-2. Kita hitung selisihnya. ET-2 dikurangi ET-3 dibagi dengan time sampling. Sehingga ET-2 nilainya 0,9, ET-3 nilainya 1 dibagi 0,1. Kemudian dijumlahkan dengan selisih error selanjutnya, yaitu 0,7 dikurangi 0,9 dibagi 0,1. Dijumlahkan dengan perubahan error selanjutnya, yaitu 0,6 dikurangi 0,7 per 0,1. Kita perlu mengubah persamaan PID tersebut menjadi program Arduino. Pertama, kita buat variabel parameter kendalinya, kemudian parameter display, dan pin yang akan dijadikan output. Menentukan nilai SV dan membaca nilai PV. Kemudian kita buat persamaan PID-nya. Lalu nilai dari MOV perlu dibatasi sesuai dengan output PWM maksimal dari Arduino, yaitu 255. Kemudian melakukan tuning secara manual untuk mendapatkan nilai KP, TI, dan TD yang tepat. Setelah melakukan tuning secara manual, dengan beberapa kali mencoba parameter KP, TI, dan TD yang berbeda, akhirnya magnet bisa melayang. Namun, kadang-kadang sulit untuk melayangkannya, dan proses pelayangannya hanya terjadi beberapa detik saja. Sehingga saya memutuskan untuk mengganti magnetnya dengan magnet yang lebih kuat, yaitu magnet neodymium. Saya juga mencoba untuk mengubah keseluruhan sistemnya dengan mengganti kumparan elektromagnet dengan kumparan yang lebih kuat, dan menambahkan satu buah sensor Hall effect, serta mengubah penempatan sensornya, sehingga sistemnya menjadi seperti berikut. Satu buah sensor diletakkan pada bagian bawah yang berfungsi untuk mendeteksi medan magnet dari kumparan yang berubah-ubah sesuai dengan posisi magnet dan kuat medan magnet dari kumparan, ditambah dengan medan magnet objek. Lalu, sensor pada bagian atas berfungsi untuk mendeteksi medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan, sehingga medan magnet dari objek atau PV merupakan selisih antara pembacaan sensor bawah dengan bacaan sensor atas. Setelah melakukan tuning kembali secara manual, magnet berhasil dilayangkan, namun masih berosilasi, sehingga saya mencoba untuk memfilter pembacaan dari sensornya. Filter yang digunakan adalah low pass filter orde 1 yang menggunakan komponen R dan C untuk memfilter. Arus yang mengalir pada kapasitor merupakan diferensial antara tegangan pada kapasitor terhadap waktu. Berdasarkan hukum Kirchhoff, V-in sama dengan VR ditambah VC, atau I kali R plus V-out. Karena I merupakan diferensial dari tegangan pada kapasitor terhadap waktu, maka kita substitusikan I dengan C dikali dVc per dt. Lalu persamaan diferensial diubah ke dalam bentuk Laplace, sehingga didapatkan V-in sama dengan R C V out S ditambah V out.
Sehingga V out per V in sama dengan 1 per RCS plus 1. Persamaan filter tersebut perlu diubah dalam bentuk digital. Persamaan diferensial dari V out per DT diubah dalam bentuk digital menjadi V out T dikurangi V out T min 1 per TS, di mana V out T merupakan output sekarang dan V out T min 1 merupakan output sebelumnya. RC per TS kita sederhanakan menjadi A, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. V out sekarang sama dengan V in ditambah A kali V out T min 1 per A plus 1, di mana V in sama dengan PV atau process value, V out T sama dengan PVF atau output yang sudah difilter. V out T min 1 sama dengan PVF min 1, sehingga persamaan output yang sudah difilter adalah PVF sama dengan PV ditambah A PVF min 1 dibagi A plus 1. Untuk mendapatkan parameter filter yang tepat, kita perlu menghitung periode noise yang dihasilkan oleh sensor. Setelah mendapatkan parameter filternya, maka kita perlu mengimplementasikan filter tersebut ke dalam program Arduino. Pertama, kita buat variabel untuk parameter filternya. Kemudian, kita masukkan parameter-parameter filter yang sudah didapatkan dari perhitungan tadi. Setelah itu, kita tampilkan hasil sebelum difilter dan setelah difilter pada serial monitor dan serial plotter. Pada serial plotter, terlihat bahwa sinyal hasil filter lebih halus dibandingkan sinyal sebelum difilter. Setelah menggunakan filter dan mengganti sistemnya secara keseluruhan, magnetic levitation dapat dicapai dalam waktu yang cukup lama. Jika bentuk magnet yang dilayangkan diganti, maka parameter KP, TI, dan TD-nya pun perlu dituning ulang lagi. Untuk menguji kehandalan sistem, saya mencoba menambahkan baut pada magnet yang sedang dilayangkan. Hasilnya, magnet tetap bisa melayang. Jika responnya dilihat pada serial plotter, ketika diberi baut, posisi magnet akan turun. Kemudian, kendali PID akan berusaha untuk mengembalikan posisi magnet pada posisi semula.